Kamu mau pilih yang mana? Biar Dedi yang bayar apapun yang kamu mau. Ucap Dedi Nalendra menawarkan sang putri untuk memilih jam tangan yang putrinya itu inginkan. Yang mana ya? Gelangnya udah, tapi aku bingung mau pilih yang mana, Ded. Davina masih terus memilih, hingga kebetulan bos pemilik toko tersebut datang untuk berkunjung. Loh, Tuan Nalendra, Anda datang kemari, sapa wanita yang punya penampilan glamor itu. Kebetulan Anda datang. Putriku sedang mencari jam tangan. Jam tangannya rusak. Kalau ada jam tangan yang paling bagus untuk anak gadisku. Jelas Nalendra pada wanita yang biasa disapa Nyonya Sela itu. Kemarin Nyonya Aira, sekarang putrinya. Para wanita ini memang selalu ingin dituruti ya, ucap wanita itu. Tunggu sebentar ya, saya telepon asisten saya dulu. Nyonya Sela pun segera menghubungi asistennya. Tak lama, seorang wanita datang dengan membawa koper. Di dalamnya ada beberapa macam jam tangan yang tentunya harganya di atas rata-rata. Silahkan dipilih. Davina pun memilih di antara jam yang sengaja dipajang itu. Semua barang ini masih baru Tuan, Nona, dan tentunya didesain bukan dengan sembarang orang, jelas Sela. Davina memerhatikan satu persatu jam tangan itu. Aku pilih yang ini saja. Davina menunjuk salah satu dari jam tersebut. Sebenarnya dia punya banyak jam tangan. Namun, Davina memang begitu hobi mengoleksi barang mewah, akan tetapi kadang jarang mengenakannya. Setelah membeli gelang dan jam tangan, Davina mengajak Dedi Nalendra ke food court. Sepasang ayah dan anak itu memesan makanan. Dedinya memang jarang berada di rumah. Mumpung ada kesempatan, Davina ajak Dedi untuk pergi. "Kakak kapan pulang?" tanya Davina. Dulu saat masih sama-sama kecil, Davina dan kakaknya Davin selalu bersama. Sampai sekarang pun mereka masih berhubungan, hanya jarak mungkin karena kesibukan masing-masing. Tentu saja kalau selesai dengan S1-nya, kakakmu akan pulang. Setelah itu, Dedi akan ajak dia mengurus perusahaan. Kamu juga. Davina menghela napas panjang. Gak Davina mau sama perusahaannya, tapi Davina gak mau kerja. Aku mau nikah sama pria kaya, Dad, yang sekiranya dia yang kerja dan aku hanya di rumah saja. Aku mau nikah sama pria yang kaya, baik. Ya kalau bisa hartanya tak akan habis sampai 7 turunan. Dedi Nalendra terkekeh. Tenang saja, kamu adalah putri seorang pria terpandang. Siapapun akan siap menjadi suamimu. Apapun akan Dedi Nalendra lakukan demi putra dan putrinya. Davina jelas senang mendengar itu. Jika dulu Davina ingin menikah dengan pria sederhana seperti Gio, sekarang tidak lagi. Hubungan itu tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Dan sekarang Davina akan cari pria yang tentu saja dari segi visual dan hartanya setara dengannya. Setelah puas jalan-jalan, Davina mengajak sang Dedi pulang. Sebuah senyum terbit kala dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Katanya kamu mau pulang ke rumah dan gak tinggal di kosan lagi. Kok malah minta Dedi antar ke sana? Dedi Nalendra menoleh ke arah sang putri. Gadis itu sedang sibuk dengan benda pipihnya. Kan aku harus beres-beres dulu, Dad. Satu malam ini, Vina mau beres-beres barang yang gak perlu. Setelah itu, Dedi nyuruh anak buah Dedi buat jemput aku ya. Dedi Nalendra mengangguk. Kendaraan roda 4 pun mulai melaju menuju ke tempat di mana selama 2 tahun ini Davina tinggal. Setelah sampai, Davina segera turun dari kendaraan roda 4-nya, diikuti oleh Dedi Nalendra di belakangnya. Ya sudah, kalau gitu Dedi pulang dulu ya. Sayang, kamu baik-baik di sini. Telepon saja kalau kamu siap dijemput. Davina mengangguk. Gadis itu memeluk sang Dedi. Namun kini matanya tertuju pada seseorang. Davina tersenyum seraya mengangkat 2 jarinya seolah berfuse dengan jari berbentuk V. Ya sudah, Dedi pulang dulu ya. Oke Dedi. Davina pun segera masuk saat mobil milik Dedi Nalendra berlalu.
Sementara itu, Caca memerintahkan Abang Ojol agar segera pergi dari sana. Setelah gadis itu mendapatkan beberapa foto mesra Davina dengan seorang pria dewasa itu. Kita lihat besok, kampus pasti akan gempar. Caca telah sampai di rumahnya. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya dengan raut wajah yang sangat gembira. Gadis itu melempar tasnya, kemudian duduk, meraih benda pipihnya, lalu melihat beberapa foto Davina bersama pria yang Caca kira adalah om-om yang doyan gadis muda. Kita lihat seperti apa koleksi foto terbaruku hari ini. Caca membuka galeri. Dia begitu girang melihat hasil satu persatu foto Davina yang dia ambil mulai dari toko perhiasan, makan siang bersama, hingga gadis itu memeluk pria paruh-baya tersebut. Tapi kok ada yang aneh ya, guman Caca memperhatikan satu foto Davina yang seakan sengaja berpose di hadapan kameranya. Gak mungkin kan Davina tahu kalau sejak tadi aku ikuti dia? Caca memerhatikan satu foto itu lagi. Davina tersenyum dan berpose mengangkat dua jarinya berbentuk V. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia yakin semua itu hanya kebetulan saja. Enggak, mungkin ini cuma kebetulan aja. Aku harus fokus sama rencanaku. Kita lihat saja besok Davina. Namamu bukan hanya buruk di mata Gio, tapi di mata seluruh penghuni kampus. Caca tertawa. Gadis itu yakin kalau rencananya kali ini akan segera berhasil. Dia akan buat nama Davina buruk. Setelah semua foto ini tersebar, Davina akan dipanggil sama pihak kampus. Setelah itu, dia dikeluarkan deh. Puas rasanya. Caca merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Dia membayangkan bagaimana reaksi Gio besok. Pemuda itu pasti akan marah dan kecewa, lalu tak mau kenal lagi dengan Davina. Davina, kamu salah pilih lawan, sayang. Tok, tok. Caca, ada Gio di depan. Caca langsung beranjak. Gadis itu segera merapikan rambut dan pakaiannya sebelum menemui sang pujaan hati yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Gio tersenyum melihat gadis yang katanya teman kecilnya itu mendekat. Udah lama? Enggak, baru saja. Caca duduk di sebelah pemuda itu. Aku kira kamu gak kesini. Tadinya sih emang gak mau kesini. Aku tadi pergi ke kosan Davina, tapi gak ada orangnya, kata Gio. Mendengar itu, Caca langsung berakting. Davina gak ada. Gio mengangguk. Iya, aku bukannya nuduh sembarangan sih, ya. Entah aku yang salah lihat atau bukan. Tapi pas aku di mall tadi, aku lihat Davina jalan sama pria dewasa. Kayak om-om gitu. Seketika Gio langsung bereaksi. Matanya menatap menunjukkan seolah dia terkejut. Kamu serius, Ca? Iya, maaf ya Gio. Bukannya aku berprasangka buruk. Tapi aku rasa kalau Davina itu jadi simpanan sugar daddy deh.